Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji uji kinerja PPK dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Hanifah Lutfiati SPDI, mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2022 batch 3. Universitas Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Pegadon, Kabupaten Kendal. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 10 dengan tema larangan berbuat zina dan larangan pergaulan bebas dengan model pembelajaran problem based learning. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, kalian semua yang ada di kelas 10 sehat semua ya. Bu Hanifah, absen dulu sebelumnya. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Ganang, absen nomor 9. Keterangannya apa? Izin. Oke, izin. Ya. Anak-anak, sebagai bentuk karakter religi kelas 10-6. Ayo hafalan dulu surat pendek. Bu Hanifah mau kalian menghafal surah Al-Kausar bersama-sama ya? Alhamdulillah kalian sudah menghafal satu surat, yaitu surat Al-Kausar. Semoga dengan surah yang kalian hafalkan tersebut bisa menjadikan penenang hati kalian dan padam pikiran ya, untuk menunjukkan karakter kebangsaan kalian dan jiwa NKRI kalian. Kalian menyanyikan lagu Bagimu Negeri secara bersama-sama. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, agar pelajaran berjalan dengan lancar,
sebaik-baiknya, ya. Agar apa? Terutama anak perempuan ya, anak perempuan dalam Islam itu dijaga kehormatannya. Sebelum kita mulai pelajaran, Bu Hanifah akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Yang pertama yaitu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Kemudian yang kedua, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang ketiga, menganalisis manfaat Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan menggunakan IT. Menggunakan IT-nya nanti Bu Hanifah membuat LKPD, ya, lembar kerja peserta didik, tapi nanti pakainya barcode, ya, pakainya barcode. Jadi nanti akan ditampilkan barcode, kemudian nanti kalian scan barcode. Model pembelajaran nanti Bu Hanifah menggunakan program based learning. Jadi program based learning nanti kalian diskusi kelompok, kemudian ada satu permasalahan, kemudian didiskusikan, kemudian dicari solusinya. Tapi menggunakan IT. IT yang di sini yang Bu Hanifah maksud adalah nanti menggunakan barcode, ya. Nanti Bu Hanifah sudah menyiapkan. Silahkan kalian lihat di layar. Ada berapa gambar di layar? 3 gambar. Terlihat jelas ya? Iya. Iya. Ada 3 gambar yang berbeda. Coba Bu Hanifah minta sebelum masuk pelajaran, kalian menganalisis dari ketiga gambar yang ada di layar, ya. Dianalisis gambarnya apa saja, kemudian nanti silakan yang siap tunjuk jari, kemudian menyampaikan hasil analisisnya. Siap ya? Waktunya 2 menit cukup, nggak usah lama. Silakan yang mau memberikan hasil dari analisis ketiga gambar. Siapa? Cung yang pertama. Oh ya, silakan Rizky Dwi. Monggo, Rizky Dwi. Gambar yang pertama menunjukkan orang-orang yang berada di klub, menunjukkan perilaku yang tidak terpuji, yaitu pergaulan bebas. Gambar yang pertama, ini gambar orang-orang yang sedang ada di klub, ya, di bahasanya klub apa ya? Diskotik. Diskotik, iya. Menunjukkan perilaku yang tidak terpuji. Salah satunya itu pergaulan bebas terkait dengan klub kita. Yang kedua ada, ya, silahkan Damat Jati. Gambar kedua menunjukkan gambar orang yang sedang berpikir, menunjukkan perilaku yang tak puji. Gambar yang kedua yaitu orang yang berpikir. Nah, ini berarti kebalikan ya, kebalikan dari gambar nomor 1. Iya, kebalikan dari gambar nomor 1 yaitu perilaku terpuji, sedang berpikir. Satu lagi gambar nomor 3. Siapa yang siap? Rizal Anwar. Silahkan Rizal. Gambar yang ketiga menunjukkan orang yang sedang bergotong royong yang sedang membersihkan sungai. Gambar yang ketiga yaitu gotong royong, ya, gambar gotong royong. Gotong royongnya di sini membersihkan sungai, merupakan sikap terpuji atau tercela? Iya. Dari ketiga gambar ini, jika dikaitkan dengan materi larangan mendekati zina dan larangan pergaulan bebas, kira-kira yang sesuai antara gambar 1, 2, 3 yang sesuai berarti mana? 2 dan 3. Kita ke kelas 10. Larangan mendekati zina dan larangan pergaulan bebas berarti yang sesuai, ya, sesuai larangan berarti perilaku yang terpuji, berarti nomor 2 dan nomor 3. Kalau nomor 1, nah, kalau contoh yang nomor 1
Puji. Oleh karena itu, gambar nomor 2 dan nomor 3 itu contoh yang baik, ya. Salah satu atau beberapa contoh yang baik yang bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sekarang kita masuk materi. Sebelumnya Bonifah akan menyampaikan dulu video materi yang akan kita bahas, yaitu larangan pergaulan bebas dan larangan berzina. Silakan kalian simak baik-baik videonya. Nanti setelah itu Bonifah akan berikan materi sedikit. Pergaulan yang tidak terikat aturan modelan negara. Kedua, menekan ketiga, tidak orang dan mengajarkan dan penyampaian menjadi hal krusial. Kelima, membacakan standar Bahasa yang kedua yaitu Quran surat An-Nur ayat 2 tentang larangan zina. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani wa la taqulu bihima macam-macam di sini. Zina ada dua macam. Yang pertama zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki perempuan dari derajat yang paling bagus sampai mati. Hukuman derajat ini dilakukan sudah memenuhi syarat dan 4 orang saksi. Yang kedua zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan seseorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih berjalan atau gadis. Hukuman zina ghairu muhsan adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sekarang dengan perbuatan zina. Yang pertama dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinahan adalah laki-laki. Hadir yang memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan jumlah dan makanan tersebut. Serta melakukan perbuatan zina. Yang kedua adalah pengakuan dari pelaku zina memberinya melakukan zina. Pelaku yang melakukan zina syaratnya harus sudah sakit dan berat. Apabila seseorang melakukan pengakuannya akan bisa diterima. Berarti dia tidak pernah mengajar atau tidak. Cara menghindari dari perbuatan zina. Yang pertama berpakaian aurat kaki dan sopan. Dua, memilih teman bergaul yang saleh, sebab teman yang saleh akan mengajak perempuan dan saling mengingatkan. Yang tiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Yang keempat, menghindari perilaku yang menjerumus kepada perbuatan zina seperti di pasar, berdua di tempat sendiri, bersama dan lain-lain. Yang kelima, mengisi waktu untuk berbagai kegiatan positif seperti membantu publik, teman, menghadiri majelis dan lain-lain. Dan yang keenam, berbanyak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah mengharapan pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, menjaga harga diri, kehormatan dan kata kemanusiaan. Yang kedua, menjaga ketuhanan dan beriman dari tidak bisa sama-sama. Yang ketiga, menjaga kriterianya yang diberikan dari kesalahan seperti penyakit kami dan HIV atau AIDS. Yang keempat, menghindari dosa-dosa yang mengakibatkan kerasnya seperti pembunuhan dan membunuh diri. Dan yang kelima, memberikan efek jerah kepada orang lain. Jadi kita akan hukuman berat bagi manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Tanpa dan sekedar saya. Terima kasih. Nanti majelis tadi. Kalian sudah menyimak video materi yang ada di layar tadi? Sudah sedikit paham ya? Ada berapa ayat tadi? 2. Yang pertama Quran surah Al-Isra ayat 32. Yang kedua Quran surah An-Nur ayat 2. Dari 2 ayat itu Allah memerintahkan kepada kita, khususnya kepada kalian sebagai generasi muda Islam, sebagai generasi muda bangsa Indonesia, ya, untuk salah satu diantaranya larangan yang Allah berikan kepada umatnya, yaitu larangan mendekati zina dan larangan pergaulan bebas.
Kalau yang Quran surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina. Kemudian yang kedua surah An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas. Nah, dua ayat ini saling terkait. Iya, dua ayat ini saling terkait. Apalagi kalian sebagai remaja, iya, sebagai remaja, secara otomatis sebagai remaja yang normal secara psikolognya, mungkin di antara satu kelas ini ya sudah punya feel ya atau rasa terhadap lawan jenis ya. Nah, tinggal bagaimana rasa itu berada di jalur yang benar. Oleh karena itu Allah memberikan atau menurunkan dua ayat ini untuk kalian pegang ya, untuk kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama cah wedok ya. Cah wedok itu harus bisa menjaga kehormatan diri. Salah satunya yaitu dengan menutup aurat. Nah, tadi disaksikan kalian sudah salah satunya ada materi tentang cara menghindari diri dari perbuatan zina. Yang pertama yaitu dibaca yang keras. Berpakaian menutup aurat rapi dan sopan. Berpakaian menutup aurat rapi dan sopan. Kemudian yang kedua yaitu memilih teman bergaul yang soleh. Memilih teman yang baik, yang soleh, dan kalau ada kekeliruan ya saling mengingatkan. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari tempat-tempat maksiat, menghindari tempat maksiat ya, apalagi sampai lawan jenis tidak boleh. Kemudian selanjutnya yang diurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berduaan dengan istri, berciuman, dan lain-lain. Ini anak muda banget ya, silakan ini dihindari. Kemudian yang terakhir yaitu mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku bersama, menghadiri majelis taklim dan lain-lain. Iya. Mengisi waktu dengan hal yang positif. Contohnya, kalau ada kegiatan belajar kelompok ya silahkan dilaksanakan ya. Kemudian kalau di rumah ada organisasi kemasyarakatan di rumah ya, organisasi anak muda, silahkan ikut selagi positif. Kemudian selain itu kalau ada pengajian majelis taklim ya, kalau mingguan biasa di kampung ya ada yasinan, maurutan dan lain sebagainya, silakan kalian bisa mengikuti. Itu salah satu beberapa contoh untuk agar kegiatan kalian itu mempunyai kegiatan yang positif dan bermanfaat. Nah, dari kegiatan yang kalian positif dan manfaat itu pasti akan menghasilkan kegiatan yang baik ya, akan menghasilkan nilai yang baik ya. Contohnya misal kalau di rumah ikut hipnot ya atau IPPN, pastinya ada kegiatan positif ya. Iya, memperingati hari besar dan lain sebagainya. Nah, di situ kalian bisa memberikan apresiasi di masyarakat atau di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ikut kegiatan atau OSIS, iya, OSIS, MPK, MPN, PMN,
kegiatan yang positif dengan kalian bisa mempunyai teman yang baik, ya. Insya Allah kalian juga akan terjaga dalam pergaulan. Kalau pergaulan kalian terjaga, kalau pergaulan kalian dijaga, secara otomatis, ya, yang namanya perzinahan itu pasti dijauhi, ya, dijauhi, itu pasti, ya. Silakan Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2, ya. Surah An-Nur ayat 2 silakan kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, anak 10 sudah paham tadi ya materinya ya? Iya. Sekarang adakah yang mau tanya? Silakan, Bu Hanifah kasih kesempatan. Siapa? Oh ya, Fahmi. Ya, sebentar, Fahmi. Bu izin bertanya. Ya, silakan Fahmi. Tanya apa? Ada dalil selain 2 ayat tadi? Apakah ada dalil tentang larangan berzina dan larangan pergaulan bebas yang tadi kita bahas? Ada enggak kira-kira? Ada. Ada enggak? Ada, ya. Selain 2 ayat tadi, ada dalil atau ayat Al-Quran yang lain yang berisi tentang larangan mendekati zina. Akan Bu Hanifah tampilkan ya. Akan Bu Hanifah tampilkan. Nanti kalian saksikan. Coba kalian lihat. Nih. Ada di Quran surah An-Nur ayat 3. Ya, kalau tadi surah An-Nur ayat 2, iya. Masih sambungannya, yaitu Quran surah An-Nur ayat 3. Nih. Kelihatan ya? Iya. Ayatnya berbunyi, Bu Hanifah bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatul la yankihuha illa zanin aw musyriku wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Artinya apa? Pezina laki-laki tidak pantas menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, atau dan pezina perempuan tidak pantas menikah kecuali dengan pezina laki-laki dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Nah, ini merupakan, ya, Quran surah An-Nur ayat 3 ini merupakan balasan Allah, ya, balasan Allah terhadap bagi orang-orang yang melanggar, bagi orang-orang yang berzina. Iya. Ya, jadi nek wong wedok, ya, orang atau wanita, ya, wanita yang berzina, yo menikahnya dengan laki-laki berzina. Kemudian sebaliknya, ya. Oleh karena itu, silahkan kalian perempuan dan laki-laki jaga batas-batasan dalam pertemanan. Boleh berteman antara laki-laki dan perempuan, tapi ada batasan dalam pertemanan. Agar apa? Agar terhindar dari yang namanya Zina. Karena jika ada laki-laki dan perempuan yang dewasa, ya, berdua, maka yang ketiganya adalah Setan. sudah tahu ya? Sudah tahu ya itu ya? Iya. Jika ada laki-laki dewasa dan perempuan dewasa, maka yang ketiga adalah Setan. Maksudnya bila berdua. Bagaimana dengan tadi yang tanya siapa ya? Bagaimana dengan Fahmi? Paham Fahmi? Paham. Ya, yang lain paham? Paham. Sip. Selanjutnya Bu Hanifah akan membagi kelompok, ya, satu kelas menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya satu baris saja.
kelompok tersebut mempunyai tugas, tadi sudah disampaikan tugasnya menggunakan barcode. Iya, berarti nanti semuanya pakai HP masing-masing, barcode-nya di-scan. Bisa ya? Bisa. Ya. Nanti tugas kalian adalah diskusi. Setiap tugasnya masing-masing, ya. Nanti hasil diskusi tersebut nanti dipresentasikan di depan kelas, ya. Presentasi di depan kelas. Boleh kasih waktu untuk diskusi kalian. Waktunya 30 menit. Cukup deh kira-kira? Kesepakatan 30 menit cukup ya? Siap, 30 menit nanti selesai diskusi maju setiap kelompok. Yuk, sekarang bentuk kelompok dulu. Sekarang bentuk kelompok untuk barcode. Siapkan HP, siapkan alat tulis. Oke. Nanti barcode-nya setiap kelompok sendiri-sendiri, ya. Setiap kelompok sendiri-sendiri. Barcode-nya di-scan. Bisa nggak? Bisa. Ya, lanjut. Sudah barcode semua ya? Sudah barcode semua? Silakan didiskusikan setiap kelompok. Waktunya 30 menit tadi sesuai kesepakatan. Kemudian hasil diskusinya ditulis di lembar kertas, nanti dipresentasikan di depan kelas. Nanti ini kalian diperhatikan dulu sampai selesai. Setelah itu nanti diskusi ya. Nanti apa isinya, kemudian nanti solusinya apa, ya, gitu ya, paham ya? Nah, semua tentang artikel ya, ya, tentang artikel berita yang cerita tentang apa? Kasus remaja mesum di kamar pas di mata Komnas Perlindungan Anak. Iya, tentang remaja yang pergaulannya menyimpang. Silakan nanti dibaca artikelnya, kemudian dianalisis, didiskusikan satu kelompok, ya. Kenapa bisa terjadi dan lain sebagainya. Nanti presentasi. Kelompok 3 tentang apa ya? Yang lagi Apa ya? Iya, yang lagi viral ya. Perselingkuhan antara suami dengan ya. Silakan didiskusikan, dianalisis, kemudian dicari kenapa bisa terjadi, solusinya bagaimana, ya. Nanti dipresentasikan. Apa ini? Artikel atau video? Artikel tentang apa? Iya, kasus perzinahan yang terjadi di Aceh. Ya, silakan nanti didiskusikan dan dicari. Kemudian presentasi, ya, dikaitkan dengan dalilnya, jangan lupa, ya. Oke, kelas 6. Diskusinya sudah selesai ya, waktunya sudah habis. Sudah ya? Ya, sudah. Ayo sekarang dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yani Indonesia, kelas 10 absen 1. Saya dari perwakilan kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Diskusi kelompok kami tentang pergaulan remaja yang bebas. Perilaku tersebut tidak sesuai dengan surat An-Nur
Ayat 2. Ya, kelompok 1 sudah presentasi, tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk, silakan. Tadi kelompok 1 hasil diskusinya diantaranya intinya adalah pergaulan bebas, ya, yang tidak sesuai dengan Quran surah An-Nur ayat 2. Kemudian dilanjut dengan kelompok 2, silakan. Nama saya Rina saya 34. Terwakilan dari kelompok 2. Terungkapnya kasus pasar remaja yang berbersama kamar di Kabupaten Pampuan Mau Surabaya. Kejadian yang videonya viral tersebut merupakan dampak kekurangan pengawasan orang tua dan pengaruh di tengah. Dana merasa prihatin karena perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang masih duduk di bangku sekolah. Hal tersebut dikarenakan efek pengaruh karena pelaku sering menyaksikan video porno. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Lanjut kelompok 3, perwakilan maju. Perkenalkan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi bertepatan dengan diskusinya menjaga pandangan, menjaga relasi serta bisa teman dengan keluarga dari bisa menahan kawan dan godaan setan. Tidak saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kelompok 4, siapa? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari artikel kelompok menunjukkan bahwa pergaulan bebas tidak mencerminkan Quran surat An-Nur ayat 2 dan diatur dalam beberapa syariat satu dari perempuan dihukum sebanyak 100 kafir, sedangkan pasangan laki-laki sebanyak 15 kafir. Karena perempuan sampai dan sementara pasangan pria di dalam Tepuk tangan. Silakan duduk. Terima kasih kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kalian sudah berdiskusi. Tadi ada suatu permasalahan, ya. Ada yang berupa video, ada yang berupa artikel atau berita, ya. Kalian sudah bisa memecahkan suatu masalah dikaitkan dengan materi yang kita bahas, yaitu tentang larangan berzina dan larangan pergaulan bebas. Untuk menambah wawasan, menambah referensi kalian, bab 6-nya dibuka, dibaca. Cukup toh. Sekarang dilanjut dengan mengerjakan soal. Pakainya barcode. Silakan HP-nya diaktifkan dulu, ya. Nanti barcode-nya bisa nyambung, ya.
nikah. Ya, silakan materi yang hari ini kita bahas, silakan kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahwasanya yang namanya larangan oleh agama itu pasti akan membawa kebaikan bagi diri kita masing-masing. Ya, silakan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Moralnya yaitu yang pertama, Tidak ada pergaulan bebas. ya, satu lagi dibaca. Jangan dekati wala tarodu zina.